Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur di tengah pandemi corona ini pembelajaran harus tetap dilangsungkan, dan alhamdulillahnya Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro menyediakan fasilitas yang luar biasa kepada guru. Untuk mendukung pembelajaran online, maka Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro membangun studio mini sehingga guru bisa langsung shoot dan bisa share videonya ke murid sebagai pembelajaran interaktif bisa melalui kanal YouTube maupun bisa di-share langsung melalui WA. Jadi ini insya Allah siswa-siswi Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro terfasilitasi meskipun di tengah pandemi corona ini tidak bisa bertatap muka seperti biasanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan selaku guru matematika akan menyampaikan beberapa materi tentang matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai sifat bilangan bulat. Karena di kelas yang lalu, di kelas 4, kelas 5 kita sudah belajar mengenai bilangan asli, bilangan positif. Nah, di kelas 6 ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Nah, tidak panjang lebar, saya hari ini hanya akan menyampaikan sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama sifatnya adalah sifat komutatif atau sifat pertukaran. Selanjutnya ada sifat asosiatif, yakni pengelompokan, dan yang ketiga sifat distributif atau penjabaran. Ya, saya tidak akan berbicara mengenai inverse ataupun elemen identitas karena video ini saya khususkan untuk siswa SD. Langsung aja yang pertama, sifat komutatif atau sifat pertukaran, yakni misal contoh penjumlahan 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Nah, sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan juga 7. Nah, karena hasilnya sama, maka penjumlahan itu berlaku sifat komutatif atau sifat pertukaran. Oke, bisa dilihat di contohnya di layar ini. Selanjutnya, sifat perkalian. Kita bisa ambil contoh 2 kali 5. 2 kali 5 itu hasilnya adalah 10. Nah, demikian juga ketika 5 dikalikan 2 hasilnya juga 10. Karena hasilnya sama, maka pada operasi hitung perkalian juga berlaku sifat komutatif atau dibolak-balik hasilnya sama. Tapi apakah sifat ini juga berlaku pada pembagian, juga berlaku pada pengurangan? Mari kita cek terlebih dahulu. Oke, pada pengurangan kita ambil contoh 5 dikurangi 2 itu hasilnya adalah 3. Akan tetapi 2 dikurangi dengan 5 hasilnya adalah negatif 3. Nah, karena hasilnya ini tidak sama, maka pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Nah, yang terakhir pada operasi pembagian, mari kita cek. Pada operasi pembagian kita ambil contoh 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Akan tetapi jika 5 dibagi dengan 10 maka hasilnya adalah setengah. Jadi hasilnya tidak sama. Karena hasilnya tidak sama, maka pada operasi pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Oke, bisa dipahami ya. Jadi dibolak-balik hasilnya sama, yaitu sifat komutatif. Nah, sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, pada sifat pengelompokan ini kita cek lagi pada operasi penjumlahan apakah berlaku atau tidak. Kita ambil contoh 3 ditambah kurung buka 4 ditambah 5 kurung tutup itu menghasilkan angka 3 dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, maka 3 ditambah 9 hasilnya adalah 12. Nah, apakah sama jika yang dikelompokkan yang bagian depan? 3 ditambah 4 dikerjakan terlebih dahulu baru ditambah 5. Hasilnya adalah 7 ditambah 5 sama dengan 12. Hasilnya masih sama. Nah, jadi pada operasi penjumlahan itu masih berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya mari kita cek pada operasi perkalian. Pada operasi perkalian, misal saya ambil contoh 2 dikali 3 dikalikan 5. 2 kali 3 dikerjakan terlebih dahulu,
maka hasilnya adalah 6 dikalikan 5, hasilnya adalah 30. Nah, apakah hasilnya sama jika yang dikelompokkan adalah yang belakang? Mari kita cek. 2 dikali kurung buka 3 dikali 5, maka hasilnya adalah 2 dikalikan 15. Didapat 30 juga, Nah, berarti pada operasi perkalian berlaku juga sifat asosiatif. Pada pengurangan dan pembagian bagaimana? Mari kita cek juga. Pada operasi pengurangan saya ambil contoh 7 dikurangi 5 dikerjakan terlebih dahulu baru dikurangi 1. Maka 7 dikurangi 5 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Tapi apakah sama jika yang dikelompokkan adalah yang belakang? Mari kita cek. 7 dikurangi 5 dikurangi 1. Maka didapat 7 dikurangi 4, hasilnya adalah 3. Nah, karena hasilnya tidak sama, maka pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif. Bisa dipahami ya? Bagaimana dengan pembagian? Nah, pada operasi pembagian, mari kita cek. Kita ambil contoh, 20 dibagi 10 dikelompokkan, baru dibagi 2. Hasilnya adalah 20 dibagi 10, didapat 2, dibagi 2, hasilnya adalah 1. Akan tetapi, apakah sama hasilnya jika yang dikelompokkan adalah yang bagian belakang? Mari kita cek. 20 dibagi 10 dibagi 2, dikerjakan terlebih dahulu. Maka didapat 20 dibagi 10 dibagi 2, 5. 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4. Nah, karena hasilnya berbeda, maka operasi pembagian itu tidak mengalami sifat komutatif atau tidak berlaku sifat sifat asosiatif. Bisa dipahami ya? Dan sifat terakhir adalah sifat distributif. Sifat distributif atau penjabaran bisa kita ambil contoh. Nah, sebelum saya lanjutkan, sifat distributif ini hanya berlaku pada perkalian. Sifat distributif dibagi 2, yakni sifat distributif pada penjumlahan dan sifat distributif pada pengurangan. Sifat distributif pada penjumlahan, saya ambil contoh ini, 4 dikalikan 6 ditambah 2 dikerjakan terlebih dahulu. Hasilnya sama dengan 4 dikalikan 6 ditambah 4 dikalikan 2. Sama-sama menghasilkan angka 4, 6 kali 6 ditambah 2, 8, 8 dikali 4, 32. Yang belakang juga sama, 6 dikalikan 4, 24 ditambah 8, sama-sama menghasilkan 32. Jadi sifat distributif terhadap penjumlahan berlaku. Selanjutnya, sifat distributif pada pengurangan. Nah, kita ambil contoh 8 dikalikan 9 dikurangi 5. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan 8 dikalikan 9 dikurangi 8 dikalikan 5. Nah, mari coba kita hitung bersama-sama. 9 dikurangi 5 hasilnya adalah 4. 8 dikalikan 4 hasilnya adalah 32. Nah, yang sisi kanan 8 dikalikan 9 yakni 72 dikurangi dengan 8 dikali 5 40. 72 dikurangi 40 hasilnya sama 32 juga. Karena hasilnya sama, maka berlaku sifat distributif. Paham ya? Jadi sifat-sifat bilangan bulat tadi ada 3, yakni komutatif, asosiatif, dan distributif. Sifat komutatif hanya berlaku untuk operasi perkalian dan penjumlahan, tidak berlaku untuk operasi pengurangan dan pembagian. Sama juga dengan sifat asosiatif tadi, hanya berlaku untuk perkalian dan penjumlahan, tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Nah, untuk yang distributif itu hanya berlaku pada operasi perkalian, itu pun hanya pada operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Paham ya? Demikian video dari saya tentang sifat-sifat bilangan bulat.
ketemu lagi di video selanjutnya akan membahas operasi bilangan bulat. Kalau masih kurang jelas bisa diulang videonya, Kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.